Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam ruang kolaborasi 1.4a Budaya Positif. Dalam ruang kolaborasi ini kami bekerja bertiga, tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan fasilitator yaitu Ibu Supriyarni MPD yang luar biasa hebat dan selalu memotivasi kami dan senang berinovasi. Sedangkan saya sendiri Asma Laili, teman saya Fitriyanti yang hebat juga luar biasa, dan Bu Nana Asmi Aziz yang luar biasa hebat juga. Baiklah, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran yang kami pelajari, yaitu pertama, menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan CGP lainnya. Yang kedua, mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Sebelum saya menjabarkan tentang kasus yang akan diterangkan, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang budaya positif. Budaya positif adalah budaya di mana norma, nilai, dan perilaku yang mendukung kebaikan, kolaborasi, dukungan, serta perkembangan positif individu atau kelompok di sekolah dijunjung tinggi. Bapak guru hebat, salah satu budaya positif adalah disiplin. Disiplin ini ditanamkan untuk memotivasi pada siswa-siswa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Saya akan lanjutkan dengan kasus yang dihadapi, yaitu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dijadikan guru pengganti yang bernama Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun mengajar. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditunggu Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Ibu Santi, baik Pipi maupun Natali, mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan yang akan mereka buat? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama adalah memberikan penguatan melalui memanggil secara pribadi. Yang kedua, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketiga, Ibu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni dan bagaimana memperbaiki masalah. Keempat, memberikan kesempatan Pipi dan Natali untuk restitusi tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan penerapannya di sekolah. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka, restitusi yang dilakukan oleh Pipi dan Natali sudah sesuai? Langkah-langkah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali adalah pertama, meminta maaf. Kedua, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelas dengan tema penerapan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati dan penerapannya. Yang ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan yang mereka sepakati. Yang keempat, memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Pipi dan Natali? Posisi Ibu Eni dalam kasus ini adalah sebagai teman. Bijaksana karena memberi nasihat kepada Pipi dan Natali dengan ramah dan mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Nah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Nah, ini jawaban yang kami berikan. Jika saya sebagai Pak Hasan, saya akan mendukung langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Bu Santi dalam menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu mungkin bertanya, apa yang dimaksud dengan restitusi dalam tindakan kasus ini? Bapak Ibu guru hebat untuk berpikir apa yang dimaksud dengan restitusi ini dan langkah-langkahnya. Sebelum kita membahas tentang restitusi, kita bahas dulu tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita akan membahas disiplin positif yang bernama restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sebelum kita membahas tentang penerapan restitusi ini, kita harus tahu dulu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi, juga restitusi. Nah, pada hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, pada hukuman, itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Nah, pada restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pada hukuman korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Nah, pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, pada restitusi, masalah terpecahkan. Nah, pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
Nah, pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata itu untuk hukuman. Pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, contohnya pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, sedangkan pada restitusi, nah pertanyaan yang kita ajukan adalah apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu adalah contoh singkat dari perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang restitusi, menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadi restitusi ini tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, jadi menurut William Glasser ini restitusi itu juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol tentang solusi menang-menang. Nah, ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Demikianlah keterangan saya tentang restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang diyakini oleh Diana Gossen bahwa guru itu perlu meninjau tentang penerapan disiplin di ruang kelas masing-masing. Apakah telah efektif, apakah berpusat pada siswa, memerdekakan siswa, atau memandirikan siswa, bagaimana dan mengapa itu terjadi. Jadi ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, ataupun atasan, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum di sini seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas ya, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai." Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka berkata, "Ayo bantulah demi Bapak atau Ibu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ayo ingat tidak? Nah, bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak, Ibu teman saya." Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang akan kita awasi. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sering berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita kembali menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang akan kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik. Nah, baiklah. Jadi posisi Ibu Eni di sini tadi sebagai teman dan posisi Bu Tanti tadi sebagai teman, sahabat dan juga manajer. Oke, mudah-mudahan apa yang saya dan teman-teman presentasikan bermanfaat bagi Ibu semua. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu guru hebat di pertemuan berikutnya. Semoga hasil presentasi model 1.4A5 bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua.